Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarina Azmi Ahmad dan di sini saya akan mempresentasikan beda skripsi yang saya lakukan dari skripsi yang berjudul Perbandingan Variasi Bentuk dan Referensi Makian Bahasa Korea dan Bahasa Indonesia dalam kolom komentar YouTube oleh Siska Aprilia. Latar belakang skripsi ini adalah tidak adanya aturan berbahasa dalam menggunakan media sosial dan memberikan dampak tertentu yang salah satunya adalah makian. Dan penulis ingin membandingkan perbedaan kata makian yang ada di bahasa Indonesia dan bahasa Korea. Kemudian untuk rumusan masalah skripsi ini itu ada 3. Yang pertama, bagaimana bentuk kata makian bahasa Korea dan bahasa Indonesia. Yang kedua, bagaimana jenis referensi kata makian bahasa Korea dan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, bagaimana persamaan dan perbedaan kata makian bahasa Korea dan bahasa Indonesia. Kemudian untuk ruang lingkup masalahnya, skripsi ini mengambil data 300 kata makian untuk masing-masing bahasanya. Data bahasa Korea diambil dari 5 video dari saluran YouTube Dehankona Tokhyong, dan data bahasa Indonesia diambil dari 5 video yang berhubungan dengan Awkarin. Kemudian untuk metode penelitian skripsi ini, untuk analisis data, bentuk makian dianalisis dengan menggunakan teori fonologi dan morfologi, referensi makian dianalisis menggunakan teori semantik atau lebih tepatnya makna referensialnya. Kemudian untuk metode penelitian itu ada 2. Yang pertama untuk kualitatif untuk analisis makna makian dan kuantitatif untuk analisis jumlah penggunaan kata. Dan kita masuk ke apa itu makian. Makian menurut Alan via Idewa Putuwijana adalah alat pembebasan dari segala bentuk dan situasi yang tidak mengenakan, walaupun dengan tidak menolak fakta pemakaian makian yang secara pragmatis untuk mengungkapkan pujian, keheranan, dan menciptakan suasana pembicaraan yang akrab. Dan di pembahasan skripsi ini, penulis membagi menjadi 3 bab, yaitu makian bahasa Korea, makian bahasa Indonesia, dan perbandingan makian bahasa Korea dan bahasa Indonesia. Yang pertama, makian bahasa Korea dibagi lagi menjadi 2 subbab, yaitu bentuk makian dan referensi makian. Bentuk makian ini dibagi berdasarkan proses yang terjadi dalam perubahan bentuk kata makian. Yang pertama itu ada pengurangan atau kontraksi. Tujuannya untuk efisiensi waktu penulisan dan menyamarkan makna makian. Prosesnya yaitu sinkop vokal I, shibal menjadi shiotbal, apokop konsonan real dari shibal menjadi shiba, apokop suku kata G dari chonna G menjadi chonna. Kemudian yang kedua, penambahan atau anaftiksis. Prosesnya yaitu epentesis konsonan shiot dari seki menjadi setki, paragog partikel vokatif dari shibal menjadi shibara. Kemudian yang ketiga, penggantian fonem. Kebanyakan dikarenakan dari kesalahan pengetikan karena hurufnya berdekatan di keyboard. Penggantian fonem ini dibagi menjadi 3, yaitu penggantian fonem vokal, ada E dan Ya, dari seki menjadi shaki, Yo menjadi Yu, Pyongshin menjadi Pyongshin. Kemudian penggantian fonem konsonan, Sanggyok menjadi Kyuk, Seki menjadi Seki, Sangshiot menjadi Shiot, Shibal menjadi Sibal. Penggantian fonem vokal dan konsonan dari Sanggyok menjadi Gyok, E menjadi E, dari Seki menjadi Segi. Kemudian klasifikasi yang keempat yaitu perpindahan posisi fonem. Contohnya ni-emi menjadi ni-emi, miem-nya menjadi bacim. Kemudian klasifikasi berikutnya penggunaan tanda ateris yaitu tanda bintang. Penulisan shibal menjadi shi bintang atau shi x. Penggunaan bahasa daerah berikutnya, penggunaan bahasa daerah itu jenis dialeknya ada dari Gyeongnam dan Cholla. Itu bentuk standarnya adalah ni-emi menjadi degeemi, ni-ebi menjadi degeebi. Kemudian dialek Gangwon, Cheonnam, Jeju, dan Chungcheon itu bentuk standarnya adalah plural dan bentuk jadinya adalah pungal. Kemudian klasifikasi berikutnya adalah abreviasi yang dibagi menjadi 2, yaitu singkatan dan akronim. Singkatan itu lebih ke penulisan fonem depan tanpa vokal. Contohnya ada shibal ditulis menjadi shiot dan biopnya saja, seki ditulis shiot dan gioknya saja. Kemudian akronim contohnya ada mchang yang kepanjangan dari ni emi changnyeok. Kemudian klasifikasi berikutnya yaitu mengalami lebih dari 2 proses, yaitu plural menjadi pungal dan menjadi pungal, yaitu mengalami penggunaan saturi dan penggantian real menjadi yang. Dan yang terakhir, klasifikasi yang terakhir itu adalah salah ketik. Bentuk standarnya adalah seki, bentuk jadinya adalah setki, seki, shaki, siet, penulisan menjadi siet, dan shiot dan kyok, dan lain sebagainya. Kemudian untuk referensi makiannya ini dibagi berdasarkan makna referensialnya atau jisikchok ini. Yang pertama untuk binatang dan anggota tubuh binatang, itu referensinya adalah untuk yang binatang itu makiannya ada Ge, Seki, dan Sung. Untuk referensi anggota tubuh binatang itu ada Gari dan Degari. Dan yang kedua ada referensi profesi yang makiannya itu adalah Changmyeon. Kemudian referensi anggota tubuh manusia makiannya ada Plural, Chot, dan Ship. Referensi keadaan itu dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada kondisi manusia yang tidak normal berdasarkan referensi fisiknya itu Pyongshin. Untuk referensi mentalnya itu ada Yembyong, Pyongshin, Michin, dan lain sebagainya. Untuk keadaan referensi menyumpahi keadaan seseorang itu ada Shang. Kemudian referensi aktivitas makiannya itu ada Dakcho dan Shibal. Dan referensi kekerabatan
yaitu ada Negema dan Dege Ebi, yang keduanya itu adalah Saturi. Kemudian ada M Chang. Dan selanjutnya ada referensi gender atau jenis kelamin, makiannya adalah nom dan yon. Referensi benda ada kole, seregi, dan dechin. Kemudian lanjut ke makian bahasa Indonesia, dibagi juga menjadi dua, yaitu bentuk makian dan referensi makiannya. Bentuk makian masih sama, dibedakan berdasarkan proses yang terjadi dalam perubahan bentuk kata makian. Yang pertama itu ada pengurangan atau kontraksi yang berfungsi untuk menyamarkan makna makian. Nah, ini ada 3 proses. Yang pertama itu aferesis vokal, anjing menjadi jing, kemudian aferesis suku kata, bacot menjadi cot, monyet menjadi nyet, dan sebagainya. Sinkop vokal, berengsek menjadi berengsek, sinkop konsonan dari tahi menjadi tai, sinkop vokal dan konsonan itu dari anjing menjadi ANJG. Kemudian proses apokop konsonan itu dari bodoh menjadi bodoh tanpa H. Klasifikasi berikutnya yaitu anaftiksis atau penambahan, dibagi menjadi 3 proses juga, yaitu protesis partikel. Ini ada tipe dari skripsinya, harusnya bangsat tapi ditulisnya anjing, jadi saya benarkan saja menjadi bangsat, dan bentuk jadinya itu adalah si bangsat. Proses apetensis vokal dari sempak menjadi sempak dengan A vokal double, shit menjadi I vokal double. Kemudian proses paragog konsonan itu bentuk standarnya bego menjadi bego pakai K, bangsat menjadi bangsat dengan T-nya double. Kemudian untuk penggantian fonem itu dibagi menjadi 3, penggantian vokal, dungu menjadi dongo, goblok menjadi geblek. Untuk penggantian konsonan, anjing menjadi anjing atau anjir, kemudian penggantian konsonan goblok menjadi goblok, memakai G. Kemudian untuk penggantian vokal dan konsonan itu anjing menjadi anjir atau anjay, jancuk menjadi jancuek. Klasifikasi berikutnya penggunaan tanda asteris. Bentuk standarnya itu ada anjing, kemudian disamarkan menjadi ANJ bintang NG. Untuk bentuk standar bajingan itu menjadi bajinga, N di belakang menjadi tanda asteris. Untuk klasifikasi berikutnya itu adalah penggunaan huruf kapital yang digunakan untuk penekanan makna makian. Contohnya adalah dasar kontol, anjing, bajingan, bangsat, keparat. Dan kemudian untuk klasifikasi berikutnya ada penggunaan bahasa daerah, yang di sini ada 2 asal bahasa daerah, yaitu dari bahasa Minang yang kata makiannya adalah bangsat, dan bahasa Jawa yang kata makiannya adalah asu dan tai. Kemudian untuk klasifikasi berikutnya penggantian bahasa asing itu ada fuck, bitch, dan shit. Dan berikutnya ada abreviasi yang ditemukan hanya ada singkatan dalam bahasa Inggris. Bentuk standarnya itu adalah what the fuck menjadi WTF, dan as fuck menjadi AS. Kemudian yang terakhir adalah salah ketik. Bentuk standarnya adalah anjing dan menjadi jing, anjing, anjir, anjir, atau dan sebagainya. Bangkai menjadi bangke dan bangke. Bangsat menjadi fangsat. Kemudian untuk referensi makiannya itu dibedakan berdasarkan makna referensial. Yang pertama itu referensi binatang, yang makiannya ada anjing, kampret, monyet, coro, dan kunyuk. Yang kemudian referensi profesi itu ada makiannya adalah bitch, sundal, dan lonte. Untuk referensi keadaan itu dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama kondisi fisik dan mental yang tidak normal. Itu untuk referensi fisik makiannya tepos, referensi mental makiannya bego atau sakit jiwa, referensi kelakuan makiannya tengil atau brengsek. Kemudian yang kedua itu keadaan menyumpahi keadaan seseorang gitu. Referensinya adalah makiannya adalah basi, dem, mampus, tengil, dan brengsek. Kemudian untuk keadaan referensi keadaan amoral itu makiannya ada munafik, anak haram, anak lonte, dan keparat. Kemudian untuk referensi anggota tubuh dibagi lagi menjadi 2, yaitu reproduksi dan non reproduksi. Makiannya itu untuk reproduksi ada jembut dan kontol, dan untuk referensi non reproduksi itu ada kepala, bacot, dan mata. Untuk referensi aktivitas sendiri itu ada makiannya ada jancuk, ngentok, dan fuck. Dan klasifikasi berikutnya itu ada referensi benda. Makiannya adalah bangkai, sampah, tai, dan shit. Untuk referensi gender atau jenis kelamin, makiannya ada cewek dan cowok dengan makna konotatif yang negatif. Dan kita masuk ke bab yang terakhir, yaitu perbandingan makian bahasa Indonesia dan bahasa Korea yang dibagi lagi menjadi 2, persamaan dan perbedaan. Untuk persamaannya sendiri, faktor pembandingnya adalah bentuk. Persamaannya adalah sama-sama mengalami sinkop, apokop, apetensis, paragog, penggantian fonem, penggunaan tanda bintang itu, penggunaan bahasa daerah, singkatan, dan salah ketik. Kemudian untuk bentuk yang kedua itu sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menguatkan maupun melemahkan makna makian dan untuk mempercepat waktu pengetikan. Dan untuk faktor pembanding referensi itu persamaannya adalah referensi yang paling banyak digunakan adalah binatang, referensi kondisi manusia yang tidak normal, bagian mental itu dibagi menjadi kegilaan dan kebodohan,
kata makian yang paling banyak digunakan berasal dari referensi binatang. Untuk bahasa Korea adalah seki dan bahasa Indonesia adalah anjing. Kemudian untuk yang terakhir itu semua kata makian memiliki makna yang konotatif karena makna nilai rasa saat digunakan untuk memaki, yaitu menyamakan dan menyumpahi lawan bicara dengan kata makian tersebut. Dan untuk perbedaannya sendiri, yang pertama itu dari pembandingnya bentuk makian. Untuk yang bahasa Korea itu proses yang hanya terjadi pada makian bahasa Korea itu adalah aferensis, protesis, penggunaan huruf kapital, dan penggunaan bahasa asing. Untuk yang proses yang hanya terjadi pada makian bahasa Indonesia adalah aferensis, protesis, penggunaan huruf kapital, dan penggunaan bahasa asing. Untuk yang di bahasa Korea itu memiliki bentuk akronim dan singkatan, sedangkan di bahasa Indonesia hanya memiliki bentuk singkatannya saja. Kemudian untuk di bahasa Korea, proses yang digunakan untuk menguatkan makna makian adalah paragraf partikel vokatif, penggantian konsonan yakan-sori menjadi konsonan den-sori dan go-sensori, dan penggunaan dialek bahasa daerah atau saturi. Dan sedangkan di bahasa Indonesia, proses yang digunakan untuk menguatkan makna makian adalah protesis partikel, epetensis, paragraf konsonan, penggantian bunyi frikatif dengan bunyi hambat letuk, penggantian vokal U dengan vokal O, penggunaan huruf kapital, dan penggunaan bahasa daerah. Untuk di bahasa Korea, cara yang digunakan untuk menyamarkan makna makian adalah kontraksi, penggantian konsonan duensori dan go-sensori dengan konsonan yakan-sori, penggunaan tanda bintang, dan abreviasi. Dan sedangkan di bahasa Indonesia sendiri, cara yang digunakan untuk menyamarkan makna makian adalah kontraksi, penggantian vokal O dengan vokal U atau E, penggantian bunyi tak bersuara dengan bunyi bersuara, penggantian bunyi hambat letup dengan bunyi frikatif, penggantian salah satu konsonan dengan konsonan lain, penggunaan tanda, dan singkatan. Kemudian untuk faktor pembanding referensi, bahasa Korea itu referensi yang ditemukan adalah binatang dan anggota tubuh binatang, profesi, keadaan anggota tubuh manusia, aktivitas, kekerabatan, gender atau jenis kelamin, dan benda. Untuk yang di bahasa Indonesia sendiri, referensi yang ditemukan adalah binatang, profesi, keadaan anggota tubuh manusia, aktivitas, benda, gender atau jenis kelamin. Kemudian untuk yang bahasa Korea sendiri, referensi keadaan terdiri menjadi dua jenis, yaitu kondisi manusia yang tidak normal dan menyumpahi kondisi seseorang. Sedangkan di bahasa Indonesia terdiri atas 3 jenis, yaitu kondisi manusia yang tidak normal, menyumpahi kondisi seseorang, dan keadaan amoral. Untuk yang di bahasa Korea selanjutnya, referensi binatang digunakan untuk merendahkan sifat dan kelakuan. Sedangkan di bahasa Indonesia sendiri, referensi binatang digunakan untuk merendahkan paras, sifat, dan kelakuan. Di bahasa Korea, selanjutnya, referensi binatang dibagi lagi menjadi nama binatang dan anggota tubuh binatang, sedangkan di bahasa Indonesia hanya terdiri atas nama binatang. Selanjutnya, dalam bahasa Korea, referensi anggota tubuh manusia itu hanya berupa organ reproduksi saja, dan di bahasa Indonesia itu dibagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu organ reproduksi dan non-reproduksi. Selanjutnya, dalam bahasa Korea itu adanya kasta yang menyebabkan penggunaan kosakata untuk binatang sebagai makian yang ditujukan pada sesama manusia, sehingga tanpa penggunaan enklitika, kata tersebut sudah menjadi makian. Dan untuk bahasa Indonesia, karena tidak adanya kasta, itu menyebabkan adanya pola yang pertama itu bentuk dasar plus nomina, yang kedua itu adalah nomina plus enklitika, lo, lu, atau mu. Nomina yang digunakan bisa berupa nomina biasa maupun nomina makian. Kemudian kita masuk ke pendapat pribadi mengenai skripsi. Kelebihannya yang pertama itu ide skripsi yang sangat bagus karena kata makian masih sangat jarang diteliti untuk skripsi, khususnya di Prodi Bahasa dan Kebudayaan Korea UGM, dan yang saya tahu hanya 2 skripsi saja yang membahas tentang kata makian di Bahasa Kebudayaan Korea UGM. Kemudian kelebihan selanjutnya, penyajian datanya sudah lumayan teratur dan penggunaan tabel membuat data nyaman untuk dibaca, dan kemudian kekurangannya itu yang pertama, banyak sekali tipu atau salah ketik. Yang bisa di-highlight itu di landasan teori, kontraksi disebutnya penyingkatan, tapi di pembahasan bentuk makian, kontraksi itu disebutnya pengurangan. Kemudian yang bisa highlight lagi di landasan teori itu ada kalimat yang berbunyi makna salah satu jenis makna adalah makna denotatif dan konotatif, yang agak tidak nyambung menurut saya. Kemudian kekurangan yang kedua itu adalah klasifikasi bentuk yang diteliti, penyajiannya itu terlalu abstrak. Mungkin karena menggabungkan klasifikasi proses fonologi dan morfologi. Mungkin sarannya itu klasifikasinya bisa dibagi berdasarkan proses fonologi dan morfologi, kemudian atau mengganti bentuk makian itu diklasifikasi berdasarkan makian bentuk kata, frasa, klausa, dan pembagiannya yang lebih jelas. Kemudian kekurangan yang berikutnya atau yang terakhir itu adalah di landasan teori, di bagian jenis makian bahasa Korea itu penulis memasukkan teori yang membagi makian itu lebih ke berdasarkan semantik dan pragmatik gitu. Contohnya dibagi berdasarkan makian dan yang berhubungan dengan kebencian, kesenangan pribadi, rupa, kelas sosial, atau peristiwa, yang walaupun di skripsi ini tidak menjelaskan tentang pragmatik atau fungsi dari konteks makian itu sendiri gitu. Terima kasih, dan terima kasih.